Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini yang cukup ceria ya, kita dapat hadir kembali di kelas ini dalam rangka untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu perkuliahan, kegiatan perkuliahan sebagaimana sudah dijadwalkan. Dan ini merupakan suatu kewajiban antara dosen dan mahasiswa. Ya, mahasiswa ini tentu mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar ekonomi makro. Ya, dalam kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-14, ya, ini pertemuan ke-14 sesuai dengan RPS ya, yang dibuat, di mana materi substansinya itu judulnya adalah inflasi dan keseimbangan ekonomi ya, ini ya. Kemudian dalam kesempatan ini sesuai dengan materinya tadi, pertama tentang konsep dasar ya, apa itu inflasi, kemudian jenis atau tingkat inflasi dan penyebab atau faktor penyebabnya terjadi inflasi ya. Terus dampaknya, apa dampak terhadap kehidupan masyarakat ya, dampak sini bisa perkembangan ekonomi ya, perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat ya. Ya, kalau perkembangan ekonomi jelas itu di sisi produsennya ya, produsen pasti ya akan berpengaruh. Dan kemudian dari dampak tersebut ya tentu ada upaya atau kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang melalui kebijakan fiskal dan moneter. Selain dari kebijakan fiskal dan moneter, juga akan dicoba juga kebijakan non moneter, nama artinya kebijakan produksi. Ya. Inilah selama lebih kurang berapa ya? Ya kalau bisa lebih cepat lebih. Ya, kemudian tujuan dari kita mempelajari apa ini? Materi ini tidak lain adalah agar mahasiswa mampu untuk menjelaskan ya, dan menganalisis tentang berkaitan inflasi tersebut ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya, jadi tujuannya adalah agar mahasiswa mampulah ya, dapat menjelaskan dan menganalisis. Ya, kalau menjelaskan tadi yang jelas tentang konsep-konsepnya tadi ya. Kalau menganalisis ya ini apa ya penyebabnya terjadi ini ya. Gimana ya untuk mengatasi ini ya. Jadi sebelum kita masuk pada intinya ya materi ini, ya kita perlu melakukan apa istilahnya flashback ya. Jadi apa ke belakangnya ya, pelajaran di belakang, yaitu tentang pada pertemuan yang 13 yang sudah kita pelajari kemarin ya pada minggu yang lewat. Ya, pada minggu yang lewat itu materinya tentang teori permintaan ya, dan penawaran agregat sebagai pertumbuhan ekonomi ya. Ya, jadi kita apa dulu ya, belakangnya dulu ya. Ya, dalam teori permintaan dan penawaran ini, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin itu, ya intinya apa aja yang mempengaruhi permintaan dan penawarannya. Kemudian bagaimana hubungan permintaan dan penawaran untuk ya berinteraksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kedua ini akan mempengaruhi ya. Ya, sebagaimana kita pahami dan ya ini kemarin kita pernah ya rumah tangga ini gitu itu sangat ditentukan oleh ini kan B ya, kecenderungan untuk melakukan konsumsi kan, dan B-nya nih MPC nya ya, dan ini investasi sangat ditentukan oleh ya, suku bunga ya nih B sama dengan I ya, suku bunga ya, jadi B nya adalah apa suku bunga apa investasi dipengaruhi oleh suku bunga ya. Ya, artinya ini sama dengan ini
ya. Delta I dibagi delta investasi. Nah, ini karena dia pengaruh oleh bunga ya. Dan ini G ya karena dia bersifat exgen ya tidak ada yang ya. Jadi tetap ya. Ini kemudian ekspor ya, juga ya. Otonomous ya, kami adalah otonomous ya, yang tidak dipengaruhi oleh pasar ya. Ya, kemudian ini dipengaruhi ya. Import tentu dipengaruhi oleh ya ditambah M kecil P A Y ya itu adalah pendapatan. Jadi import itu komoditi import itu yang ditentukan besar pendapatan oleh masyarakat di negara ya, negara luar atau negara di dalam negeri. Ya inilah ya. Jadi ini ya semua ini sudah kali jelas ya. Ya ini ya apabila AD lebih besar daripada AS, apa yang terjadi? Permintaan. Ya, permintaan lebih besar daripada supply. Terjadi kenaikan harga, akan naik. Itu disebut inflasi ya, oke ya. Ya, kemudian sebaliknya, AS lebih besar daripada AD. Apa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi? Ya, harga penurunannya, yaitu apa disebut dalam apa ekonomi? Ya, deflasi. Dan ada satu lagi, stagflasi. Apa itu? Stagflasi. Ya, kedua kondisi yang tidak diinginkan ya oleh ya, negara, yaitu di satu sisi harga melambung naik ya, dan satu sisi terjadi peningkatan pengangguran ya. Makanya jadi ada dua sisi. Dua sisi inilah yang tidak dihadapi ya oleh ya hal ini menyebabkan terjadi penurunan harga, tidak ada daya beli masyarakat. Ini jangan sampai terjadi. Di satu harga naik, satu terjadi pengangguran. Kenapa terjadi pengangguran? Karena tidak ada permintaan. Kan gini ya, produsen mengurangi produksi. Ya kalau produksi dikurang, apa yang terjadi? Kembali lagi ya. Ya, arti kelangkaan ya di pasar. Ya, kami satu sih mengalami penurunan. Ya, kalau ini dibiarkan terus, ya terjadilah ya, pengangguran ya, sampai PHK ya, oke. Saya rasa untuk sebagai perspektif kuliah kita yang kemarin itu inilah ya. Barangkali sampai sini ada perlu ditanyakan, Mas? Ada. Ya, jadi jika tidak ada, baik ya, kita langsung pada substansi materi sesuai dengan judulnya tadi ya. Ya, ini pengertian daripada inflasi. Ya, jadi pengertiannya ada 3 ya, yang perlu kita pahami. Pertama, inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga ya. Nah, secara umum dan secara terus-menerus. Ya kalau harga barang hanya satu komoditi aja yang naik, ya, tidak berdampak pada barang lain, itu boleh disebut dengan inflasi. Jadi dia terus. Ya kemudian kenaikan harga berarti harus naik ya, secara terus selama ya, 1 bulan atau 1 tahun. Maka itu inflasi itu ada periodenya ya. Periode 1 bulan, ada 3 bulan, 6 bulan, ya 1 tahun. Ya kalau 1 tahun itu kita lah kan selama 12 bulan. Ya kemudian ada lagi jika pengeluaran sekalipun dalam konsentrasi yang besar, tetapi tidak berdampak luas. Nah itu bukan kalau dia secara tiba-tiba aja lah gitu ya, secara tiba-tiba. Nah itu tidak bisa disebut. Oke, dia ada di dalamnya kan secara terus. Ya kemudian ini saya rasa data perkembangan inflasi di Indonesia. Jadi pada tahun 2005 itu memang terjadi kenaikan ya, target 17% relasi tambah. Jadi yang terbesarnya di tahun 2005. Ya, mengapa? Ada apa di tahun 2005 ya? Ya, kalau dianalisis ternyata ada kebijakan pemerintah waktu itu menaikkan BBM. Ya, BBM naik,
dia akan berpengaruh terhadap harga yang lain, terutama bahan baku ya, bahan baku untuk mendukung proses produksi juga. Ingin menganalisis ya dari data ini apa faktor penyebab terjadi orang penurunan ini ya. Oke, kalau begini ya cara perhitungan inflasi ya ini ada rumusnya ya, rumus rumus mengukur angka inflasi menurut indeks ya, supaya kita rumusnya ini. Nah, selesai ini kita lewat aja ya. Inflasi tadi, penyebab inflasi ya. Ya, jadi ada dua sisi disebabkan oleh daya tarik permintaan. Dalam makroekonomi disebut demand pull inflation ya. Inflasi disebabkan kenaikan daya tarik ya, turun ya. Jadi kekuatan permintaan ya, di mana aggregate demand itu permintaannya melebihi ya dari kapasitas produksi. Ya ini tadi, ini ya, ini dari inflasi ya. Ya tentu apa penyebabnya meningkatnya permintaan tadi ya? Ya, salah satu dari kebijakan fiskal adanya meningkatkan belanja ya, pengeluaran pemerintah ya. Ya, dari sisi moneternya ya, bank ya menurunkan ya ini nanti akan kita coba terapkan melalui model grafik dan model matematiknya ya, bisa kita terapkan. Kemudian daya dorong penawar. Ya ini cost push inflation. Ya artinya inflasi itu disebabkan adanya kenaikan biaya yang berikan contoh tadi kebijakan pemerintah ya, dalam hal ini menaikkan BBM berdampak pada bahan baku kan. Ya, kenapa bahan baku naik? Karena perlu transportasi, mengangkat produk dari sentral produksi bawa ke daerah ya, pemasaran. Jadi perlu apa namanya tuh? Biaya untuk membeli BBM. Ya ini juga adanya goncangan ya. Ya selain dari goncang kenaikan biaya bahan baku tadi, juga disebut juga akibat kaum buruh atau karyawan menuntut kenaikan gaji. Ini juga ya akan menyebabkan cost push inflasi. Kemudian juga akibat tadi ekspor, meningkatnya ekspor, ya otomatis ya, jumlah uang dalam negeri bertambah ya, inflasi juga akan meningkat kan. Ya. Oke, secara analisis grafik maupun matematik kita lihat di sini kurvanya tadi dari dua sisi tadi, yaitu demand pull maupun cost push inflasi. Ya ini ada dua kurva di sisi permintaan, atau lagi kurva di sisi penawaran. Bagaimana ini menjelaskan? Bagi ada yang bisa? Ya kalau tidak bisa, Bapak akan jelaskannya. Baik ya. Kita ambil dulu demand pull inflation-nya. Awalnya ya, perekonomian itu berada di E1 ya, di E1-nya ini ya. Ya, E1 merupakan keseimbangan awal di mana ya terjadi pertemuan kedua kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Di mana harga sebesar katakan di E1 ya, dan output di E1. Jadi satu, ya ini dalam kondisi normal ya. Nah sekarang kemudian terjadi ya terjadi peningkatan. Ya dalam hal ini kami salah satu contoh tadi penambahan jumlah uang beredar akibat ada kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kalau fiskal menambah belanjanya ya, belanja. Kemudian kalau moneter menurunkan suku bunga ya tentu akan berpengaruh terhadap ya permintaan ya. Dan dalam hal ini ya
Keseimbangan barunya berada di P2. E2 ketemu lagi dua kurva di mana harga pada P2 dan output meningkat. Ya, di samping harga naik, ya, output juga naik kan? Nah, ya, itu kan. Kita, ya kebijakan moneter tadi apa yang dikatakan Ricky? Di sisi suku bunganya ya, ya katakan turun, ya turun suku bunga, jumlah uang beredar ya bertambah, ya berdampak terhadap ya AD-nya ya, meningkat ya meningkat AD, tentu para investor terpancing ya, terdorong ya untuk melakukan apa? Nah, investasi ya, investasi naik, ya nah investasi juga akan berpengaruh terhadap ya output ya, unemployment juga turunnya. Pengangguran turun ya, ini ya tentu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif ya. Bukan kontraktif. Kalau ekspansif dia longgar ya, kalau kontraktif ketat ya, nih ya, ya ini oke. Yang banyak faktor bisa dibahas di sini ya. Kita lihat salah satu kita lihat ya di sisi belanja. Ya kemudian di sisi cost growth inflasi. Apa tadi? Penyebab disebabkan kenaikan biaya. Ya, biasanya adalah biaya. Misalnya, ya, kita berikan contoh awalnya sama naik ya. Di sini, ya keseimbangan awal ya berada. Katakan di S1, ya bertemu lagi kurva ya, kurva S1 dengan A1. Harga sebesar S1 dan output sebesar S1. Sekarang ya kondisi ya, di ekonomi mengalami perubahan. Ya, perubahan sini katakan terjadinya gagal panen ya, gagal panen beras atau ya gagal panen. Katakan cabai juga boleh ya, kasusnya katakan Minang sering terjadi ya, kenaikan harga cabai ya, penyebab kenaikan itu dan cabai. Ya, gagalnya panen kan? Ya, terjadi kelangkaan. Ya, kelangkaan apa? Tadi ya, masalah. Ya, menyebabkan ya kurva AS-nya yang berubah ya ke yang mana itu ya. Berada di tingkat keseimbangan baru yaitu di E2. E2 pertemuan kedua kurva AS dan AD. Ya, di mana harga baru di P2 dan output ya berkurang. Hati-hati juga kan, data panen dan apa pengurangan ya. Tapi ya, ya karena Tanjung Pinang bukanlah kawasan wilayah pertanian. Dia didatangi dari luar ya, ketika bukit tinggi, nah ya salah satu kebersamaannya pendatangan masyarakat komoditi cabai, ya terjadi di sana ya. Banjir ya, apa gunung Merapi meletus ya. Kampung Eli ya. Betul. Jadi karena tadi ya putuskan itu dulu. Ya otomatis ya. Tentu ya pemerintah berupaya juga mengatasi ya. Gimana ini supaya mama jangan ribut ya. Ada kebijakan ya 150. Ya pemerintah kota dengan tim ya penanggung inflasi daerah PPID-nya dikumpulkan. Ya dulu pernah saya sebagai tim ya PPID-nya jika terjadi ada kebijakan itu saya kumpulkan kali jadi gimana nih? Makanya dari pertanian, tanya dari dinas perdagangan apapun itu ternyata tadi dari petani katanya nah kalau gitu apa upaya kita? Ya ada faktor kita harus menambah anggaran APBD-nya ya, meningkatkan pos belanja pembangunan untuk sektor petani tadi ya. Sektor petani ini ya karena tadi juga tidak ada lahan, ya memanfaatkan lahan tidur. Ya, jalan tidur boleh ya diolah ya. Lalu bibitnya dari mana? Itu dari dinas pertanian. Disiapkan pupuknya semuanya disiapkan. Ya jadi ya itu barangnya ya dengan kebajaran kecil ya. Dan untuk sama itu juga ada salah lagi pemerintah dalam ini dinas pertanian menganjurkan setiap rumah harus tanam cabai. Ya bibitnya dari dinas pertanian diberikan satu rumah dua pot ya cabainya
Ya, semuanya punya. Ini salah satu. Dan ada lagi yang lucunya dari dinas perdagangan. Gimana caranya? Ya, ibu-ibu sampaikan jangan suka makan cabai. Masa PKB. Ya, boleh makan cabai ketika cabainya benar. Jangan paksa ya. Kalau dia jangan paksa makan cabai kalau sedikit lain ya. Istirahat dulu. Dan yang paling apalagi jaksananya kebijakan ini, ya pemerintah mengadakan kerjasama lagi ya ke daerah lain yang menghasil cabai seperti Medan ya, Sumatera Utara, ya masuklah. Atau kerjasama dengan luar negeri, Malaysia ya, Vietnam ya, Thailand ya, yaitu untuk persediaan cabai di kota ini. Ya, kita ambil satu contoh aja ya, banyak contoh lain. Ya, kemudian pendekatan matematik saya rasa perlu kan? Ya, ini pendekatan matematik. Contoh pertama, jika ditentukan ya, fungsi agregat demandnya sebesar 150 dikurang 2B dan fungsi agregat supply-nya sama dengan 150 ditambah 60. Ditanya itulah harga dan kuantitas AD naik. B bila agregat demand naik, ditunjukkan fungsi AD-nya menjadi 200. Jadi dari 150 menjadi 200. Sedangkan penawaran tetap. Nah, jadi kalau kasus seperti ini, nah ini pasti ini ya dalam sumber penyebab inflasi tadi disebut di sisi apa? Di sisi permintaan ya. Kenapa? Di sisi permintaan. Karena dia dari angkanya ini kan, dia dari 150 menjadi 200. Sedangkan supply-nya tetap ya. Nanti kapasitas produksi dapat tambah, ya permintaannya bertambah otomatis ya. Ini deh ya. Ya nih ya. Caranya, ya nih jawabannya. Ya kita tetap memakai si K ini ya, si orang sana. Ada sama dengan S. Ya ini ya. Mana parabel AD, mana parabel AS. Termasukkan, maka terjadi harga keseimbangan pasar ya, yaitu 12 ya. Dan ini AD dan AS harus juga sama ya. Pasti sama ya. Ya, untuk menghitungnya AD dan AS kita mensubstitusikan ya. Salah satu persamaannya ya, apakah AD atau AS ternyata sama ya, sama. Nanti betul nanti ya, ini ya, sama ya. Oke. Ini awalnya ya, awal sebelum terjadi kenaikan permintaan ya. Dan setelah terjadi permintaan, kita gunakan rumusnya berubah ya. Tetap juga gunakan ini. Nah, apa yang berubah sini? Harga ya, harga baru ya, yaitu 80,32 ya, 32. Dan untuk agregat demand dan agregat supply-nya sama ya, 136. Oke, ini yang harga baru, keseimbangan baru. Ya. Ya nih, untuk lebih jelas dapat dilihat. Betul ya? Ya, awalnya tadi sebelum terjadi perubahan permintaan 12, yang ini dia ya. Nih. Setelah terjadi perubahan permintaan, adanya naik ya di 32. Ya, artinya titik keseimbangan baru berada di sini ya. Oke. Ya, kenaikan harga itulah disebut dengan inflasi dari sisi permintaan. Ya, oke. Kemudian untuk contoh berikutnya, ya, di sisi agregat supply-nya, jika ditentukan fungsi AD-nya itu, fungsi A-nya itu ditanya itulah harga, kuantitas, dan keseimbangan. Kemudian jika agregat supply-nya naik, ya, naiknya ditunjukkan fungsi berubah ya, yaitu menjadi dari 140 menjadi 30 ya. Ya berubah deh. Ya, harga besar. Oke. Bagaimana pengaruh terhadap harga? Ya kasusnya sama hitungannya. Metode teknik perhitungannya sama ya. Ya. Sama dengan tadi. Dan saya ini sudah paham cara menghitungnya, pendekatan matematiknya. Ya kita langsung aja pada perubahan.
Nah, ini ya, kita di sisi agregat supply tadi ya, cost inflasi. Awalnya kondisi ekonomi itu berada di sini ya, harga ini, output ini. Ya, sekarang terjadi ya, kebijakan ya, pemerintah dalam hal ini ya, menaikkan harga BBM ya, yang menyebabkan berdampak terhadap harga bahan baku. Ya, harga bahan baku naik dari 120 jadi ya, dan produksi mengalami penurunan. Harga naik, produksi turun. Ya, kalau ini dibiarkan terus sampai sini, bangkrut belum kita. Bahaya. Atau pemerintah dibebankan pada dinas ketahanan. Tolong, ya, upayakan ya, mempasang lahan tidur tadi. Ya, kebijakan upah. Ya, untuk gaji yang wajar ya. Jangan demonstrasi untuk tuntutan kenaikan gaji di DPR di luar tidak wajarnya, ya. Karena kalau di luar tidak wajarnya, tentu akan berdampak pada pengusaha, ya, pengusaha rugi nanti ya. Belum tikar ya, kalau belum tikar kan dampak lebih luas lagi ya. Mulai ya, itu sering terjadi kelangkaan barang di pasar. Kalau kita Idul Fitri minyak goreng ya, ya sampailah kasus di mana minyak goreng ya, minyak goreng kan, penimbunan ya. Oke, terima kasih. Oke, ada yang perlu ditanyakan sebelum di ya, pelajaran kita paham semua ya, alhamdulillah ya. Demikianlah ya beberapa hal yang dapat sampaikan dalam kesempatan ini sesuai dengan tadi substansi materi program kita, yaitu inflasi dan kesimbangan. Ya, jadi sebagai semuanya kita tahu bahwa inflasi ini disebabkan naiknya harga. Oleh karena itu semua negara ya tidak menghendaki inflasi. Ya, jadi semua negara takut ya efek dari inflasi. Ya, oleh karena itu perlu perekonomian selalu dalam kondisi stabil ya, stabil. Ya, karena sudah terjadi inflasi, ya tentu akan berdampak kepada seluruh kehidupan produsen, konsumen ya. Jadi ini yang ditakutkan oleh negara. Ya, negara itu tentu dia punya rakyat, masyarakat. Kalau inflasi terus, rakyatnya mungkin nanti ini ya, sampai ini ya apa